mau makan. Artinya, setiap makhluk hidup membutuhkan makan untuk dapat mempertahankan hidupnya. Walaupun terdapat benda ciptaan manusia yang memiliki kemampuan untuk makan, tetapi makhluk hidup yang sesungguhnya memiliki insting dari lahir untuk mencari makanan. Sel-sel molekular melakukan gerakan acak atau random untuk mencari makanannya. Grow. Setiap makhluk hidup selalu memiliki keinginan untuk tumbuh. Dapat dikatakan bahwa makhluk hidup menciptakan dirinya sendiri. Setiap sel dalam makhluk hidup mengatur struktur internalnya sendiri untuk tumbuh. Kebanyakan dari struktur tersebut berasal dari makromolekul serbaguna atau versatile class yang disebut protein. Reproduce, artinya menghasilkan kembali, bahwa setiap makhluk hidup mengadakan informasi yang dimilikinya ke suatu sel yang diproduksinya sendiri, atau dinamakan daughter cell. Setiap informasi yang dimilikinya akan selalu digandakan melalui alur pengkodean DNA. Build. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan alamiah untuk dapat menghitung. Kemampuan melakukan komputasi terkait erat dengan kemampuan sel makhluk hidup memutuskan kapan akan tetap tumbuh dan kapan akan tetap berhenti. How do you describe the physical mechanisms that allow living organisms to be highly ordered? Yang menyebabkan suatu makhluk hidup dapat meningkatkan ordernya adalah suatu flow of energy. Terdapat aliran yang terjadi menurut disorder yang dihasilkan. Kenaikan atau penurunan disorder atau S menghasilkan aliran energi menurut fungsi F-Ts, di mana T adalah suhu yang menggerakkan aliran energi tersebut, yaitu difusi. Difusi merupakan pergerakan karena perbedaan konsentrasi jika ada energi termal yang mendorongnya. Energi termal ini disebabkan oleh friksi akibat gerakan acak dari molekul. Adalah pengaturan diri sel tersebut untuk memutuskan perikatan atau tidak yang disebabkan oleh gaya kimia atau interaksi hidrofobik dan hidrofilik. Contoh bilayer membran yaitu plasma membran yang terdapat pada makhluk hidup. Transport aktif untuk membawa material ke tempat tujuannya. Transport aktif ialah berpindahnya unsur Na+ dari dalam sel menuju keluar sel dengan menggunakan ATP sebagai energinya karena pergerakannya melawan gradien konsentrasi. ATP berfungsi untuk mengaktifkan protein pembawa yang membantu membran sel dapat melalui medium tersebut. Proses ini dibantu oleh carrier protein yang berada pada layer bagian luar dan dalam sel. Na+ yang keluar dari dalam sel akan meninggalkan satu spot kosong yang mana akan diisi oleh K+. K+ bergerak dari luar ke dalam sel dengan carrier transport. Adapun perbandingan Na+ dan K+ adalah 3:2. Adanya proses biokimia oleh enzim. Enzim bekerja secara spesifik pada tiap fungsinya dan strukturnya masing-masing. Enzim bersifat katalis, artinya tidak ikut bereaksi dalam proses. Setiap sel dapat mengkoordinasi aktivitas gennya untuk kapan aktif dan kapan tidak aktif untuk enzimnya. Perbedaan nanoworld dan macroworld adalah salah satunya pada tingkat pengamatan. Pergerakan pada macroworld terlihat kasat mata, sedangkan tidak untuk nanoworld. Namun, walaupun tidak kasat mata secara nanoworld, pergerakan berlangsung secara kontinu. Berbeda dengan pengamatan macroworld, yang mana masih memungkinkan melihat suatu benda diam. Pada benda diam, secara nanoworld dapat dilihat adanya pergerakan berupa getaran. Pergerakan ini terjadi pada molekul yang mana bergerak akibat adanya energi termal yang tersimpan dalam molekul. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa energi termal adalah bentuk dari energi kinetik yang bergerak ke segala arah. Selain itu, perbedaan nanoworld dan macroworld adalah pada pola distribusi molekul. Created using Powtoon.